Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan sharing tentang dokumen produk. Harapannya kita semua dapat lebih memahami dan membedakan antar dokumen-dokumen tersebut dan dapat berkomunikasi dengan benar tentang dokumen ini kepada customer. Seringkali kita mendengar customer atau teman kantor kita menyebutkan TDS, COA, atau MSDS. Kita akan membahas perbedaan dari dokumen-dokumen tersebut. Ketiga dokumen tersebut adalah: yang pertama, Technical Data Sheet atau biasa disingkat TDS. Yang kedua, ada Certificate of Analysis atau COA atau bisa disebut juga Mill Sheet atau kadang disebut Test Report. Dan yang terakhir adalah MSDS atau Material Safety Data Sheet atau Safety Data Sheet atau SDS. Semua dokumen tersebut adalah dokumen produk yang terkait dalam proses kita approach suatu produk ke customer. Sebenarnya satu produk punya banyak dokumen, apalagi dokumen yang terkait proses import seperti COO, Form E, Form JPA, dan lain-lain. Tapi kita tidak akan bahas di sini karena rekan-rekan kita dari DevExim lah yang lebih berkompeten untuk menyampaikan hal tersebut. Berikut adalah contoh dari dokumen Technical Data Sheet dari produk kita. Kebetulan contohnya TDS dari produk coating Revmol ZF888. Kalau kita perhatikan dalam TDS, kita akan menemukan beberapa informasi seperti nama produk, maker atau pembuat produk tersebut, berikutnya adalah deskripsi produk. Deskripsi biasa memberi informasi fungsi kegunaan produk tersebut, di bagian mana dalam proses foundry produk tersebut digunakan, dan lain sebagainya. Informasi berikutnya adalah karakteristik dari produk tersebut. Karakteristik ini bisa berupa warna, bau, viscosity, atau chemical composition. Informasi karakteristik ini akan disampaikan dalam bentuk range nilai atau hal-hal yang bersifat lebih general. Berikutnya, informasi tentang aplikasi atau cara penggunaan dari produk tersebut. Apakah ready to use ataukah harus di-mix lagi, dipakai dengan cara di-spray atau dipping, dan lain sebagainya. Informasi-informasi aplikasi ini biasanya diberikan untuk produk-produk teknis seperti coating, release agent, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah informasi tentang packing. Berikut adalah contoh dari dokumen COA atau Certificate of Analysis atau Mill Sheet atau Test Report. Jadi dari namanya saja kita bisa bayangkan bahwa dokumen ini akan menampilkan informasi yang lebih detail dibandingkan TDS. Informasi-informasi yang ada dalam COA adalah hasil pengetesan lab terhadap sampel yang diambil dalam proses produksi produk tersebut. Informasi-informasi yang biasanya ada di COA adalah tentunya maker selalu ada, product name, ada lot number atau batch number. Lot number ini adalah kode angka dari produsen tentang kapan produk tersebut dibuat, tempat pembuatannya, dan lain-lain. Sampel produk dari lot number inilah yang akan diambil dan dites lab dan hasilnya dicantumkan di COA. Lot number ini bisa kita gunakan untuk trackback ketika ada masalah. Contoh, ada masalah di quality. Kita bisa cari lot number atau batch number di packing produk yang jadi suspek, dan kita bisa report ke prinsipal kita. Dari lot number tersebut, kita cari COA-nya, dan dari informasi ini kita bisa lanjut ke action selanjutnya. Selain itu, ada Specific Test Report. Specific Test Report adalah hasil pengetesan dari sampel produk. Jadi informasi angkanya sudah spesifik dan tidak dalam bentuk range lagi seperti di TDS. Contoh, di TDS disebut silicon content 75% minimum. Maka di COA akan ditulis lebih jelas 76,5%. Jadi dicantumkan nilai dari hasil pengetesan lab secara spesifik.
Terakhir adalah person in charge pengetesan dan sign atau tanda tangan. Oke, saya harap dengan informasi-informasi ini teman-teman sudah tidak gagal paham lagi perbedaan antara TDS dan COA. Biasanya kita akan sering gagal paham antara TDS dan COA karena dokumen satu lagi yaitu MSDS akan lebih mudah dibedakan dari dokumen yang lain. Selanjutnya yang perlu dipahami adalah format atau cara penyampaian atau informasi apa saja yang disampaikan. Setiap prinsipal akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi poin-poin di atas bisa menjadi panduan untuk membedakan antara COA dan TDS. Berikut ini adalah contoh dokumen MSDS. Dokumen ini sangat mudah dibedakan karena biasanya jumlahnya lebih dari satu lembar. Sesuai namanya, dokumen ini berisi informasi-informasi terkait safety atau keselamatan kerja, seperti nama produk dan pembuatnya, komposisi produk tersebut, informasi tingkat bahaya dari produk tersebut, informasi jika terpapar produk tersebut, apabila terbakar bagaimana, kalau meledak bagaimana, dan hal-hal lain yang menyangkut keselamatan kerja. Selain itu, ada juga informasi cara penyimpanan dan informasi-informasi lainnya. Demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.